Welcome to my channel. Ya, baru saja kita mendengar berita yang cukup menghebohkan ya teman-teman semua dimanapun saat ini kalian berada, apapun aktivitasnya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga happy. Ya, apalagi kalau bukan transfer atau bursa transfer pemain yang melibatkan pemain tim nasional Indonesia, Martin Paes yang baru saja diumumkan oleh Fabrizio Romano. Jadi sudah here we go, akan merapat ke klub paling sukses di Eredivisie di Belanda yaitu Ajax Amsterdam, dan itu tentunya membuat ramai jagat permediaan, sosial media maupun media konvensional, di mana beberapa waktu yang lalu sempat santer dikabarkan pemain yang punya kakek atau buyut lahir di Kediri ini akan merapat ke Persib Bandung. Ya, karena kita tahu Persib Bandung sedang sibuk, sedang juga berambisi untuk melangkah sejauh mungkin di ACL 2 dan juga mencatatkan hat-trick pertama di Liga Indonesia, di Liga Profesional Liga Indonesia atau BRI Super League ya. Dan saat itu sudah cukup kencang beredar, akan segera merapat. Ada beberapa media juga yang memberikan hints lah, clue-clue kira-kira wah ini lagi latihan, kok backgroundnya seperti di Indonesia dan lain-lain seperti itulah. Waktu dia liburan ke Thailand pun dikabarkan oh ini kayaknya mau ke Indonesia, sebelum ke Indonesia liburan dulu ke Thailand dan lain-lain. Tapi ternyata tidak, ternyata dia memilih ke Ajax, dan kita akan bahas ya soal ini. Jadi ini coach Kang Bojak nih ke Gocek jadi. Biasanya dia ngegocek dulu waktu kedatangan Tom Hai ke Indonesia, ke Persib. Kali ini dia ke Gocek, tapi itu normal ya. Bahkan di Liga Inggris pun sering saling gocek dulu kalau nggak salah. Mudryk ya, udah sempat dikabarkan dekat dengan Arsenal, ternyata ditikung sama Chelsea. Dan juga dulu pernah Diego Forlan, tadinya udah mau ke Middlesbrough tapi ditikung di bandara sama Sir Alex Ferguson-nya MU saat itu, yang sedang sekarang keluar gua semua. Oke, nah kita bahas apa implikasinya, karena kalau berita straight news saja pasti kalian udah tahu lah. Ini gampang sekarang, media itu cepat merebak ya satu berita. Implikasinya apa? Ya pertama tentu kita sebagai pecinta timnas itu sangat senang. Ya bagaimanapun juga, ya bukannya gimana ya, tapi kalau dia main di Liga Indonesia dan Liga Belanda, kalian bisa jawab sendiri kira-kira bagusan mana, gitu kan. Itu yang pertama. Dan kemudian di Dallas FC pun, kalau kalian yang sering ngikutin Report Abroad, walaupun belakangan gua agak jarang, itu dia memang kalah bersaing dengan Kolodi. Sebenarnya kiper keduanya Dallas FC, tapi ada satu momen Martin Paes cedera, lantas kemudian Kolodi yang menggantikan dan ternyata tampil lumayan. Dan setelah itu setengah tahun lebih, hampir setengah tahun lebih ya. Jadi sampai akhir musim lalu itu Paes tidak dapat sama sekali minute play, dan ini pun sudah mau mulai nanti Februari ya, kelihatannya Kolodi yang akan jadi pemain utama atau kiper utama, sehingga akhirnya mungkin Martin Paes perlu klub yang memainkan dia, yang memberikan regularitas, walaupun di Ajax juga belum tentu ya. Dan yang pasti ini pilihan yang sangat realistis ya, membela klub besar di Eropa ya, walaupun bukan liga top tier Eropa ya, top 5 league di Eropa, tapi kan tetap aja Liga Belanda ya, kita tahu lah seperti apa, banyak menghasilkan pemain hebat dari zaman dulu. Dan tentunya ini juga lebih nanti kalau misalnya ada FIFA Matchday, ini hal-hal teknis walaupun mungkin berpengaruhnya sedikit, tentu dia lebih gampang ke Indonesia. Jarak penerbangan dari Belanda ke Indonesia itu mungkin bisa nggak sampai 20 jam, termasuk transit. Ya mungkin misalnya dia naik penerbangan Timur Tengah, entah Qatar Airways, ini sekalian iklan nggak apa-apa deh, Emirates atau Etihad, itu dari Belanda ke Dubai atau ke Doha atau ke Abu Dhabi itu sekitar 6 jam. Tambah lagi dari situ ke Indonesia sekitar 9 jam. 9 tambah 6 kan 15. Transit mungkin 4 jam. Jadi bisa nggak sampai 20 jam. Lebih singkat. Lumayan lah dibandingkan kalau dari Amerika dan dari Amsterdam kan kalau penerbangan bukan direct sih ya. Tapi banyak lah. Jadi dia nggak perlu misalnya main di Nijmegen gitu. Nanti dia naik mobil dulu ke
Amsterdam, baru terbang. Nah ini hal teknis juga memang, tapi cukup berpengaruh. Jadi dia tinggal dari Amsterdam, tembak langsung misalnya kalau naik KLM kalau nggak salah ke Kuala Lumpur, habis itu tinggal ke Jakarta gitu. Jadi lebih gampang lah intinya buat dia. Dan kalau gue lihat, ya mungkin kalau untuk Bobotoh agak kecewa lah gitu. Bagaimanapun juga kalau dapat Martin Paes kan dapat kepingan yang penting ya. Walaupun Teja Pakualam juga kita tahu sedang gacor-gacornya, tapi ya apa salahnya ada pelapis yang cukup bagus, yang sangat bagus, dan nanti akan menghadapi tim-tim dari Asia, Ratchaburi, dan kalau lolos ketemu antara Pohang Steelers dan Gamba Osaka, yang tentu perlu kiper yang lebih menjulang lagi dan lebih bagus lagi gitu. Tapi ya buat timnas mungkin ini ada bagusnya juga. Jadi kita hanya bicara impact-nya seperti apa, dan gue yakin ini bukan kebetulan, tapi juga ada peran dari salah satu orang yang juga posisinya kita lagi bingung ya, Johan Cruyff ini sepertinya apa nih? Apakah technical advisor buat Indonesia atau direktur tekniknya Ajax, karena dia pernah mengatakan I fully commit ya at Ajax gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga pasti ada peran dia, karena walaupun dia baru bekerja nanti per 1 Februari, tapi pasti dia sudah diskusi-diskusi juga, sudah mengasih masukan, plus juga Denny Lanzat, mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia di era Patrick Kluivert, yang juga sekarang sudah bekerja bersama Ajax Amsterdam. Ya dua orang ini pasti, nggak mungkin nggak, pasti punya peran entah kecil entah besar dalam mempermulus atau bahkan mengapungkan alasan untuk merekrut Martin Paes ya. Dan kita tahu sendiri Ajax juga lagi bermasalah dengan penjaga gawang yang satu lagi udah tua ya, si VAR kalau nggak salah, siapa gue lupa dulu namanya, itu kan juga ya mungkin bisa dilewatin lah oleh Martin Paes. Dan tentunya Martin Paes juga punya pemikiran logik ya. Mungkin kalau gaji kita nggak tahu ya, bisa lebih besar, bisa sedang, bisa sama dengan yang ditawarkan Persib, atau bisa lebih kecil. Tapi kita lihat untuk long term, ya bagaimana nanti karir dia akan bukan hanya terjaga, tapi juga menanjak dari Liga Amerika ya ke Liga Belanda. Gue nggak tahu ya, mungkin Belanda bagaimana, mungkin sama, tapi environment-nya kan Belanda memang negara bola gitu ya. Dan tentunya ini juga perlu diambil langkah ini. Kenapa? Karena bagaimana kalau kita lihat sekarang, ya mungkin Emil Laudero sekarang ada di pole position sebagai pengawal utama di bawah Mister Gawang Garuda. Ya, dia main di Cremonese, mainnya stabil, terus reguler. Jadi sementara Martin Paes sudah lama nggak main, dan mainnya quote by quote hanya di Liga Amerika. Nah kalau sekarang di Liga Belanda, ya dengan Liga Italia 11-12 lah. Walaupun Italia masih tetap di atas Liga Belanda, artinya persaingan semakin seru. Dan ironisnya, kalau di bawah Mister Gawang ini kita berjibun lah. Ya ada Emil Laudero, ada Martin Paes, bahkan Sirus Margono juga relatif bagus juga ya main di Liga Eropa, walaupun walaupun mungkin tier kedua atau tier ketiga bersama Kosovo ya, walaupun udah selesai bersama tim dari Kosovo yaitu Dukak Jini, belum lagi Teja Pakualam lagi gacor, Hernando juga lagi lumayan, kemarin menang 3-0 dari PSIM, lalu kemudian juga ada Nadio Argoniata. Jadi kita bertabur penjaga gawang. Tapi nggak apa-apa, ya kadang-kadang memang kita nggak bisa milih kalau timnas. Kadang posisi tertentu kayak kita bek kiri banyak, tapi striker kurang dan lain-lain. Ada yang kadang-kadang zaman dulu Brazil tuh punya Mario Jardel, punya Ronaldo, punya Rivaldo dan lain-lain. Tapi kemudian mereka tidak punya kiper yang bagus, hanya Tafarel dulu. Jadi seperti itu ironisnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita dukung apapun keputusan Paes. Kita senang karena bagus ini, dan mudah-mudahan pemain-pemain lainnya juga bisa semaksimal mungkin bermain di Eropa. Tapi ya itu pilihan mereka, kalau memang mereka mau main di Liga Thailand atau di Liga Indonesia, ya apa boleh buat gitu ya. Oke teman-teman, itu aja update dari gua. Mudah-mudahan kalian punya sudut pandang lain, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat. Terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, apapun aktivitas kalian semoga lancar dan sampai nanti. Adios, I love you.